Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang apa reaksi dia atau apa yang akan dia lakukan jika kamu memilih untuk mundur dari hubungan ini. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan kemudian pikirkan namanya, sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, apa reaksi dia dan atau apa yang akan dia lakukan jika kamu memilih mundur? Oke, jadi kalau aku rasa orang ini akan datang ya ke kamu, bahkan dia kayaknya bakalan ngajak kamu untuk berlibur ya, untuk apa itu berpergian bersama ya, untuk mengembangkan kembali atau mungkin dia akan datang ke kamu untuk mengembangkan kembali, untuk meningkatkan kembali, untuk apa itu namanya, me- memunculkan kembali perasaan yang telah hilang darimu, gitu ya. Dia akan menyalakan kembali percikan dengan melakukan hal-hal romantis, atau dia akan datang ke kamu untuk membangkitkan hal-hal romantis bersama kamu. Karena kalau aku lihat di sini dia masih sangat tertarik sama kamu, masih sayang sama kamu, masih passionnya sama kamu ya. Orang ini memang red flag ya. Orang ini tuh banyak apa ya, tanda-tanda bahayanya deh ya. Ada red flagnya banyak pokoknya. Nah, tapi di sini memang semesta itu sudah menunjukkan akan membimbing kamu untuk apa ya, menangani orang ini. Ya, menangani orang ini. Karena di sini juga kalau red flag itu berarti adanya suatu apa ya, penyembuhan yang sedang dia lakukan ya. Jadi kalau aku rasa kayak orang ini tuh apapun red flag yang ada di diri dia itu mulai dia untuk rubah menjadi menjadi lebih baik lagi. So tetap dengarkan intuisimu ya, kalau memang um, apa ya, kamu masih mau terhubung dengan orang ini. Karena kalau aku lihat juga orang ini pada dalam proses step by step penyembuhan red flag ini ya, mencoba untuk menghilangkan red flag ini. Dan orang ini juga kalau aku lihat eh, dia akan mengutarakan keinginan dia untuk menikahi kamu. Jadi ada energi nih, orang ini ingin menarik kembali diri kamu ke sisi dia. Untuk menarik perhatian kamu lagi, mungkin dia akan menawarkan apa ya, suatu pernikahan. Jadi kayak dia tuh nanti datang untuk apa, mengajak kamu berencana dalam suatu pernikahan kayak gitu ya. Berencana untuk ngajak kamu nikah kayak gitu. Karena sejujurnya orang ini pun menurut dia kamu adalah sosok yang memang pantas untuk dia cintai. Walaupun sejujurnya kalau aku lihat di sini kamu mungkin kayak merasa simis gitu ya, kamu tidak tidak dicintai oleh dia. No, sebenarnya tidak gitu. Kamu orang yang menyenangkan bagi dia ya. Kamu adalah orang yang sosok seseorang yang mampu memberikan kebahagiaan ke dia. Kamu orangnya uh, menyenangkan, terus itu orang yang penuh dengan kasih sayang ya, sehingga orang ini tuh tidak menganggap bahwa kamu tidak dia cintai. Sejujurnya malah sebaliknya ya. Dia tuh sangat cinta banget sama kamu. So kalau aku lihat di sini eh apa ya, kamu itu
pantas untuk menerima atau mendapatkan cinta dia. Jadi memang kamu sempat kayak kayaknya dia ini nggak cinta deh sama aku. Entah apa yang pernah dia lakukan ke kamu atau mungkin dia kayak nggak tidak apa itu namanya mengekspresikan perasaan dia ke kamu sehingga kamu sempat berpikiran bahwa orang ini tidak mencintai kamu. Padahal sebenarnya tidak. Orang ini sangat mencintai kamu. So, itu kayak bentuk bentuk rasa cinta dia ke kamu, dia akan menunjukkan bahwa uh, ketika nanti dia datang ke kamu, dia akan mengajak kamu dalam suatu pernikahan. Karena sejujurnya pun orang ini tuh selalu memanggil-manggil kamu dalam doa dia ya, lewat doa, lewat afirmasi, lewat visualisasi ya. Itulah yang dia lakukan, adanya pertumbuhan secara spiritual bersama juga ya dengan kamu. Jadi kalau aku lihat ikatan spiritual kamu dengan orang ini tuh kuat. Mungkin kamu juga berdoa, berafirmasi dan bervisualisasi tentang dia, menyebut dia di dalam doa, sehingga kalau aku lihat ini tarikan energi spiritualnya itu kuat di antara kamu dan dia ya. So kalau aku lihat di sini semakin kamu menjauh, semakin orang ini akan mengejar kamu, tidak akan pernah merelakan kamu pergi dari hidupnya ya kalau aku lihat di sini. Dan ya dia akan lebih lebih menunjukkan effortnya gitu loh, bahwa apa yang kamu takutkan selama ini, apa yang kamu pikirkan tentang dia tidak mencintai kamu, itu akan dibuktikan oleh dia gitu ya. Aku lihat di sini. Dan bahkan ini nggak hanya sekedar apa namanya dia akan action datang ke kamu, tapi ini juga lewat doa, lewat afirmasi, visualisasi ya kepada Tuhan gitu ya, kepada semesta gitu ya. Jadi kalau aku lihat, kalau kamu semakin menjauh, dia akan semakin mengejar kamu. Ini dulu si obat apa mak ini? Dia akan memberikan kejelasan ya, dan aku lihat di sini orang ini sangat menghormati kamu sekali. So nggak ada pemikiran dari dia sama sekali mengabaikan kamu atau tidak cinta sama kamu, tidak. Kalau aku lihat di sini dia sangat-sangat menghormati kamu dan dia akan memberikan kejelasan sejelas-jelasnya. Dia akan memberikan apa pengertian ke kamu kenapa dia berperilaku ya mungkin mengabaikan kamu atau nampak seperti tidak mencintai kamu. Tapi intinya di sini dia akan menahan kamu untuk pergi ya. Em, Orangnya sih memang ini ya, memang narsis sih memang ya. Orangnya memang narsis sehingga kamu itu nampak seolah-olah kayak hubungan ini kayak hanya hubungan sepihak, kayak cuman kamu doang gitu yang berjuang, kayak kamu doang yang cuman apa namanya mencintai dia. Padahal sebenarnya tidak. Orang ini sebenarnya cinta banget sama kamu ya. Oke, akan ada pernyataan cinta yang bombastis di sini ya. Dan mungkin dia akan menunjukkan sejelas-jelasnya apa yang sebenarnya dia rasakan terhadap kamu. Oke, dia akan bertemu dan berbincang santai dengan kamu ya. Dia akan bertemu mungkin secara fisik dengan kamu, terus itu berbincang-bincang dengan kamu, menikmati momen bersama kamu ya. Intinya di sini dia akan apa ya, membuat kamu merasa terikat gitu loh sama dia. Kamu akan merasakan kayak oke, yang selama ini kamu tidak merasakan cinta dia, dia akan tunjukkan gitu loh bahwa kamu memang milik dia. Jadi walaupun keadaannya nih ya, keadaannya mungkin tidak akan secepat itu dia akan mengikatmu dalam suatu pertunangan ataupun pernikahan, tapi intinya di sini dia akan mendatangi kamu, terus itu dia akan membicarakan dan menjelaskan semuanya tentang perasaan dia sesungguhnya ke kamu, bahwa dia memang benar-benar cinta dan dia akan membuat kamu merasa seperti diikat oleh dia gitu ya. Dia akan menjelaskannya seolah-olah kamu itu memang benar-benar milik dia gitu loh.
ya. Terus itu juga aku lihat di sini mungkin mungkin bisa jadi ya, dia akan memberikan kamu wedding ring di sini ya, apa namanya, cincin pernikahan seperti itu ya, untuk tanda persatuan atau pengikat gitu ya. Kalau aku lihat seperti kayak apa sih, kunci kunci abadi gitulah ya. Ya, everlasting promise ya pokoknya, seperti janji abadi gitu ya, sebagai pengikat janji abadi kayak gitu deh ya. Tapi kalau untuk mungkin segera langsung menikahimu kayaknya ya butuh proses itu ya. Tapi di sini memang sangat kuat energi dia. Dia akan menceritakan atau akan memberikan kejelasan tentang komitmen yang kuat atau pernikahan dengan kamu. Ya, dia akan bilang gitu. Oke, kalau aku lihat dia akan tetap mengejar kamu ya, mengejar kamu karena kalau aku lihat di sini dia takut akan ditinggalkan kamu, dia takut akan masalah penelantaran oleh kamu, dia takut ditelantarkan atau dia takut tidak apa ya, tidak tidak dimiliki lagi oleh kamu, dia tidak akan mendapatkan perhatianmu lagi, dia takut banget. So, kalau aku lihat di sini ketika kamu mundur, dia akan mengejar kamu. eh Dia masih sering ini ya, stalkingin kamu, masih sering menguntit kamu, menguntit. Apa sih namanya? Ya, stalking, ngelihat kamu dari kejauhan seperti itu ya. Dan aku lihat orang ini masih fokus ya, stalking kamu, cari-cari tahu keadaan kamu, ngeliat-ngeliat status sosial kamu, bahkan mungkin kalau secara fisik kalian bisa gitu ya, bisa berdekatan ya, mungkin dia akan apa ya, mengikuti kegiatan kamu seperti itu ya. Intinya di sini dia masih stalkingin kamu. Oke, kita cari tahu kejelasan secara lengkapnya seperti apa ya. Aku lihat di sini memang kamu sempat sangat ketergantungan sama orang ini sehingga kamu pun sampai nggak fokus pada hobi, pekerjaan, atau kehidupan pribadimu ya. Dan aku lihat justru malah di sini dia ya tetap fokus aja sama kehidupan pribadi dia dengan karir, dengan hobi, teman-teman, keluarga, sehingga ada energi di sini pengabaian dari dia ke kamu. Sehingga kamu mungkin di sinilah mengapa merasa tidak dicintai atau tidak diperhatikan karena kurang apa ya, kurang dedikasi dari dia untuk memperhatikan kamu, mungkin berapa persen gitu ya. Intinya kamu masuk ke dalam prioritas dia. Em, Apa ya? Kalau aku lihat di sini, kamu merasa tidak nyaman. Ya, kamu merasa tidak nyaman dan merasa tidak diperhatikan. So, strength ini adalah kartu tentang cobalah untuk tetap percaya pada dia. Sayangnya kamu nampaknya sudah mulai terpengaruh karena ya mungkin sudah terlalu lama kamu diabaikan atau tidak ada komunikasi dari si dia sehingga kamu merasa tidak dibutuhkan lagi oleh dia atau tidak diinginkan lagi oleh dia. Makanya di sini kamu em, apa ya, daripada kamu terus-terusan ya meminta untuk apa itu namanya diperhatikan gitu ya, kamu merengek untuk diminta diperhatikan, lebih baik kamu pergi gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini juga sifat orang ini memang sedikit pengontrol. Bahkan daripada dia simpatik sama kamu, simpatik dan pengertian sama kamu, dia lebih memilih untuk apa ya?
Memilih untuk fokus pada kebutuhan pribadi dia dan apa ya? eh Ya, seolah-olah dia mengabaikan kamu gitu. Dan aku lihat di sini akhirnya baik kamu ataupun dia sama-sama saling memberikan batasan gitu ya. Dan ini juga aku lihat kayak mungkin ada pihak eksternal juga yang tidak menyetujui hubungan kalian, misalkan seperti keluarga, orang tua gitu ya, tidak menyetujui hubungan ini sehingga kayak memberikan apa ya? eh apa itu kayak ultimatum semacam itu agar kalian tidak bersama seperti itu ya. Terus itu juga mungkin ada pihak ketiga ya mungkin pelamar lainnya ya entah ini dari sisi kamu atau di sisi dia ada seseorang yang mungkin memang suka dengan dia atau suka sama kamu sehingga dia melakukan kayak semacam apa ya sabotase seperti itu ya atau pihak ketiga ini mencoba untuk menciptakan perselisihan atau kesalahpahaman di antara kalian berdua ya jadi kayak dia mempengaruhi entah ini dari kamu ataupun dia sehingga hubungan kalian tidak berjalan dengan baik. Bahkan di sini aku lihat kamu itu terlalu banyak effortnya, kamu terlalu banyak usahanya, kamu terlalu banyak berjuangnya di sini. Sehingga mungkin kamu sudah lelah, sudah capek, apapun yang kamu usahakan terhadap orang ini agar hubungan kalian ini terjalin, agar hubungan kalian ini tetap langgeng seperti itu. Tapi nampaknya tidak ada hasilnya, ya hanya sia-sia, hanya ngebuat dirimu secara fisik, mental, emosional itu hanya capek gitu ya, hanya lelah, hanya ya hanya buang-buang waktu gitu ya. Sekeras apapun, sedetail apapun rencananya yang kamu buat agar hubungan ini tetap terjalin, tapi nampaknya tidak ada yang berhasil. Tapi sejujurnya aku lihat di sini juga di hatimu yang paling kecil, walaupun kamu lelah, walaupun kamu capek dengan orang ini, tapi kamu kayaknya masih tetap bertahan aja dengan orang ini. Jadi kayak pengen pergi, tapi kalau misalkan orang ini datang lagi pun kamu akan tetap menerimanya seperti itu ya. Jadi kayak masih setengah-setengah mau mau pergi, mau enggak, pergi enggak ya kayak gitu. Ya, aku lihat masih masih walaupun lelah seperti ingin pergi, tapi kamu kayak masih ada perasaan yang tertinggal gitu loh. Ya, belum 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 100% belum sepenuhnya untuk pergi meninggalkan dia. Jadi mungkin hubungan kamu dengan orang ini selama ini ya, entah udah berapa lama nih kalian ngejalin hubungan atau sudah berapa lama nih kalian kenal dengan orang ini, itu kayaknya hubungan kalian itu sering banget on off, sering banget putus nyambung, sering banget hilang-hilangan energinya seperti itu. Bahkan di sini aku lihat orang ini tuh belum bisa terbuka ya untuk hati belum bisa untuk terbuka menerima orang baru ya kalau aku lihat di sini. Bahkan orang ini tuh masih selalu apa ya menganggap kamu orang teristimewanya dia kayak dia tuh udah punya apa ya cerita menarik ya, di hubungan kalian. Dia lebih banyak mengingat kenangan-kenangan menyenangkan bersama kamu daripada menyedihkan. Walaupun ya, kalau energi hubungan yang on off itu kan biasanya banyak banyak menyedihkannya ya. Tapi dia itu mengingat sosok kamu itu sosok yang menyenangkan. Ya, walaupun memang ada menyedihkannya, dia lebih suka untuk mengingat masa-masa atau momen-momen tertentu dengan kamu yang menyenangkan-menyenangkan aja gitu loh. Jadi dia kayak punya kenangan buruk dengan kamu itu ya sedikit aja gitu ya. Dia kayak nggak banyak gitulah ya. Intinya seperti itu. Orang ini masih belum bisa move on dari kamu. Jadi kalau misalkan kamu pergi dari dia, aku lihat di sini justru malah dia akan menahan kamu untuk pergi. Gimana pun caranya. Bahkan di sini ada Ace of Cup. Orang ini akan hadir dengan perasaan yang segar bahkan ya. Orang ini akan datang lagi, akan muncul ke hadapan kamu dengan perasaan segar. Dia akan menunjukkan bahwa perasaan dia itu benar-benar real loh untuk kamu. Dan seperti gimana ya? Gini, dia akan menunjukkan bahwa orang ini tuh
pantas untuk membuat kamu terpesona kayak gitu ya. Karena sejujurnya pun ketika kamu menghindari dia atau ketika kamu pergi dari dia, eh, justru itu pesona kamu sih ya. Dia kayak 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 semacam apa ya, tertarik energinya untuk apa ya, menggapai kamu. Jadi seperti adrenalin dia tuh terpacu kembali gitu ya untuk mendapatkan kamu kayak gitu. Jadi memang orang ini perlu stimulasi sih ya, perlu stimulasi untuk bisa bergerak kalau aku lihat gitu ya. Tapi sejujurnya orang ini tuh benar-benar masih sangat tertarik sama kamu, masih sangat-sangat apa ya, ingin membuat koneksi yang kuat dengan kamu. Orang ini masih benar-benar kagum dengan kepribadian kamu ya. Bahkan kalau aku lihat di sini dia akan melakukan langkah yang kuat untuk memberikan pengaruh yang kuat pula pada kamu. Bahkan di sini eh orang ini akan menunjukkan gitu loh, apa sih ya, apresiasi dia, terus dia akan menunjukkan effort dia agar dia itu bisa mendapatkan poin plus dari kamu, agar ya gimana lah pokoknya, entah dia akan memberikan kamu sesuatu atau dia akan mengajak kamu liburan itu ya, berpergian. Intinya di sini dia akan gimana caranya tuh menarik perhatian kamu lagi agar bisa mendapatkan poin plus dari kamu, agar kamu tidak pergi lagi dari dia kayak gitu ya kalau aku lihat di sini. eh Cuman memang karena ini Ace of Cup ya, memang hubungan kalian itu banyak sekali salah pahamnya sehingga memang mudah sekali rapuhnya. So di sini kalau memang kamu masih menginginkan dia, cobalah untuk em, apa ya, buka kembali kesempatan untuk dia ya, untuk dia untuk memperjuangkan kamu ya. Kita lihatlah dari effortnya aja deh. Kalau misalkan dia memang benar-benar berefort terhadap kamu, maka cobalah untuk membuka hati, berikan peluang bagi dia untuk memperbaiki hubungan ini. Intinya gitu ya, kamu kamu lihat dari effortnya. Kalau ternyata pembacaan aku ini nggak terjadi oleh kamu, ya sudah, silahkan untuk mengambil langkah benar-benar move on dari dia atau benar-benar pergi total dari dia. Tapi kalau ternyata apa yang aku bacakan ini ternyata benar, terjadi adanya effort dari dia, ya cobalah untuk memberikan peluang. Karena di sini Ace of Cup, Ace of Cup itu walaupun dia akan memperjuangkan kamu, ini harus dari kedua belah pihak loh, mau sama-sama membentuk hubungan ini jadi kuat. Karena satu hubungan itu harus dipertahankan oleh kedua belah pihak gitu ya. Di sini ada Nine of Wands ya. Walaupun ini reverse, berarti menginginkan adanya dari kedua belah pihak lah yang ikut apa namanya, bergabung membuat hubungan ini jadi kuat gitu ya. Apalagi di sini ada Wheel of Fortune. Kalian akan diberikan kesempatan lagi untuk yang terakhir kalinya ya. Ini seperti kata kiasan aja sih ya, seperti kata kiasan bahwa kalian akan diberikan kesempatan terakhir gitu ya untuk memperbaiki hubungan kalian. Siapapun di sini yang menginginkan untuk pergi dari hubungan ini, maka itu kayak tidak akan direstui seperti itu ya. Tapi tetap ya, keputusannya di sini juga tergantung dari kamu ya, tergantung dari kaliannya. Kalau misalkan kalian masih menginginkan hubungan ini tetap terjalin, maka ini Ace of Cup yang harus kalian lakukan. Kalian harus beriringan, secara paralel bekerja sama untuk membangun hubungan ini lebih kuat. Ya, untuk membangun hubungan ini ya tetap terjalin kayak gitu. Tapi harus kalian berdua sama-sama barengan gitu ya. Nggak boleh hanya satu pihak aja. Karena Ace of Cup ini masih menandakan hubungan yang rapuh ya. Jadi harus dari kedua belah pihaknya mau sama-sama memperkuat hubungan ini. Tapi kalau misalkan kamu di sini mau mengakhiri hubungan ini, ya it's okay, karena Wheel of Fortune, baik kamu bersama dia ataupun kamu sendiri nantinya, kalian akan tetap baik-baik saja gitu. Maksudnya apa ya, ya dia akan menerima keputusanmu dan kamu pun akan lega-lega aja, walaupun ya mungkin akan ada pergejolakan, tapi ya nanti juga selang beberapa lama juga baik-baik aja gitu ya. Kalau aku lihat ya maksudnya itu akan sama-sama menerima keputusan
apapun itu keputusannya. Tapi ini lebih ke ini ya, kalian akan di lebih poin plusnya itu kalian akan dipersatukan kembali. Itu yang akan diutamakan di sini ketika kamu memilih untuk pergi dari dia. Tapi keputusan akhirnya kalau kamu ingin menentang untuk tidak mau bersama dia, ya aku lihat di sini sih ya fine-fine aja kamunya gitu, dan dia juga mungkin akan menerima keputusan kamu, tapi ini akan diusahakan oleh semesta untuk kalian dipersatukan kembali gitu. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Leo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.